Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Utami, NIM 2019 008032. Di sini saya akan membahas tentang pendapat tentang menjual atau mempertahankan jalan tol. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya tentang jalan tol. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih pendapat tentang menjual atau mempertahankan jalan tol, di sini saya akan menyampaikan apa sih tujuan dari penyelenggaraan jalan tol sendiri. Yang pertama adalah memperlancar lalu lintas. Jelas itu adalah tujuan utama dari adanya jalan tol sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan distribusi. Jadi pelayanan distribusi ini bertujuan agar barang dan jasa lebih cepat pada konsumen. Jadi akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Yang terakhir adalah meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi jalan pengguna jalan. Jadi nanti hasil uang dari distribusi adanya jalan tol ini bisa digunakan untuk pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur lain atau kegiatan pemerintah lain. Baik, selanjutnya adalah dampak positif adanya pembangunan jalan tol sendiri. Yang pertama adalah menambah pendapatan negara. Jelas pendapatan negara pasti akan bertambah dengan adanya jalan tol karena dari retribusi pengguna jalan tol sendiri. Yang selanjutnya adalah menghemat jarak tempuh. Mungkin dulu dari kota Semarang ke kota Jakarta membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Namun saat adanya jalan tol ini hanya membutuhkan waktu sekitar 7 jam saja. Yang selanjutnya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama di daerah sekitar pintu tol, seperti adanya pembangunan perumahan, pertokoan, perkantoran, dan serta lainnya. Dan selanjutnya adalah meningkatkan potensi wisata, terutama untuk area yang masih berada dalam jangkauan jalan tol. Yang terakhir adalah meningkatkan industri. Industri di wilayah yang terlewati jalan tol akan lebih berkembang karena tersedia sarana untuk lalu lintas pendatangan maupun pengiriman barang. Baik, selanjutnya adalah dampak negatif dari adanya pembangunan jalan tol ini. Yang pertama adalah lahan pertanian berkurang. Yang kedua adalah polusi udara. Yang ketiga, tergusurnya tempat tinggal penduduk. Yang keempat adalah terkurasnya kas negara. Selanjutnya adalah fakta-fakta mengenai pembangunan jalan tol. Pada tahun 2019, dikutip dari financedetik.com, di sini sumber dana dari pembangunan jalan tol adalah yang pertama, sumber pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah utang yang dilakukan oleh investor atau badan usaha jalan tol, yaitu BUJT. Pembiayaan melalui utang mencakup 50% atau sekitar 291 triliun. Yang kedua adalah pembiayaan lainnya melalui ekuitas BUJT mencakup 44% atau sekitar 255 triliun. Yang ketiga adalah pembiayaan melalui APBN sebesar 6% atau sekitar 36,4 triliun yang disalurkan melalui mekanisme VGF. Selanjutnya APBN ini paling besar berasal dari pinjaman dari negara Cina atau Tiongkok, ya ini sebesar 13,3 triliun. Sisanya adalah dari APBD sebesar 1,5 triliun, APBN sebesar 5,4 triliun, dan didukung dari BUJT lainnya yang mendapat proyek tol Transjakarta sebesar 8,4 triliun. Mungkin dari teman-teman bisa lebih jelasnya dibuka dari financedetik.com yang di sini judul artikelnya adalah Jokowi genjot 50% proyek jalan tol. Ini dari sumber duitnya. Untuk menjaga keuangan, jadi penjualan jalan tol ini untuk menyetabilkan keuangan. Jadi setelah nanti penjualan jalan tol ini karena tadi Presiden Jokowi merencanakan untuk membangun 51 jalan tol yang jumlah uangnya juga sangat banyak. Untuk itu sebagian jalan tol ini akan dijual ke asing dan
hasil dari penjualannya akan untuk membangun kembali jalan tol yang belum terlaksanakan tersebut. Fakta kedua adalah menjual tol bukan itu menjual aset. Di sini saya masih mengutip dari detikfinance.com. Di sini judulnya adalah soal jual tol, waskita asetnya tetap punya negara. Jadi inti dari artikel atau berita ini adalah penjualan dari tol ini konseksi lebih mengacu pada pemindahan hak kelola, sedangkan kepemilikan asetnya tetap ada di negara. Pasalnya yang melakukan pembebasan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol adalah pemerintah. Mungkin teman-teman juga sering mendengar bahwa berita BUMN menjual aset negara dalam bentuk tol. Padahal yang dijual itu bukanlah asetnya, tapi hanya pengelolaannya saja. Karena yang melakukan pembebasan tanah itu adalah negara, jadi tetap milik negara lah asetnya. Selanjutnya adalah kenapa sih jalan tol dijual. Jadi sini saya mengutip dari berita atau artikel dari Komparan Bisnis dengan judul didera kerugian BUMN karya ramai-ramai jual jalan tol. Di sini karena diprediksi jalan tol mengalami kerugian, makanya jalan tol dijual. Atau karena biaya perawatan jalan tol yang mahal, untuk itu dihitung-hitung BUMN lebih baik melakukan penjualan kepada pihak swasta atau luar negeri yang ingin mengelola atau membeli jalan tol. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang penjualan jalan tol? Apakah kalian mendukung untuk melakukan penjualan tol atau sebaliknya justru menolak penjualan jalan tol sendiri yang dilakukan oleh BUMN? Pendapat pribadi saya di sini adalah untuk menolak penjualan jalan tol. Karena yang pertama adalah jalan tol merupakan investasi jangka panjang. Jadi mungkin dampak adanya dari jalan tol ini tidak dapat dirasakan keuntungannya dalam waktu dekat, misalkan 1 tahun atau 2 tahun. Namun menurut saya dapat dirasakan dalam waktu jangka panjang, misalkan 5 tahun atau 10 tahun. Karena pengguna jalan tol atau pendapatan menurut saya dari retribusi dari adanya jalan tol ini sangat banyak, apalagi kendaraan di Indonesia sangat banyak, dan jika pemerintah beralasan bahwa penjualan jalan tol dikarenakan diprediksi akan mengalami kerugian atau biaya perawatan jalan tol yang mahal, saya tidak setuju. Karena jika memang benar jika mengalami kerugian, lantas kenapa pihak luar negeri atau swasta tertarik untuk justru membeli atau berinvestasi ke jalan tol di Indonesia? Secara tidak langsung bahwa pemerintah luar negeri mengatakan bahwa kemungkinan kecil untuk mengalami kerugian saat membeli jalan tol di Indonesia. Selanjutnya adalah telah mengorbankan banyak hal. Di sini menurut saya sia-sia saja jika pemerintah langsung menjual jalan tol, karena telah mengorbankan banyak hal di sini. Misalnya adalah berkurangnya lahan pertanian di Indonesia karena akibat dari adanya jalan tol ini sendiri, atau misalkan dari segi pengorbanan dari waktu yang telah diluangkan untuk pemerintah untuk mengurusi jalan tol ini. Di sini alasan selanjutnya saya menolak dari penjualan jalan tol karena di sini menambah utang belum dan menerima keuntungan. Jadi menurut saya di sini kita sudah berkorban banyak untuk menambah hutang dari negara kita untuk pembangunan dari jalan tol ini, tapi jika kita menjual begitu saja tanpa
kita mendapatkan keuntungan. Bahkan saat kita jual jalan tol, dari berita-berita yang saya baca bahwa tidak menutup dari hutang dari pemerintah luar negeri, dan belum menutup untuk biaya pembangunan jalan tol ini. Otomatis saat kita membangun berarti kita belum mendapatkan keuntungan dari adanya jalan tol ini, bahkan hanya menambah hutang saja. Menurut saya sangat tidak logis jika kita melakukan itu. Menurut saya lebih baik kita revisi terlebih dahulu dari jalan tol ini. Lebih baik kita jalankan terlebih dahulu selama 5 atau 10 tahun jalan tol ini tidak menguntungkan bagi rakyat atau pemerintah Indonesia. Tapi menurut saya kemungkinan besar pasti akan lebih menguntungkan dikarenakan pemerintah luar negeri saja sangat tertarik untuk membeli jalan tol yang ada di Indonesia. Lalu kenapa Indonesia justru terburu-buru untuk menjual jalan tol yang dia bangun sendiri? Menurut saya jalan tol adalah jalan berinvestasi jangka panjang, jadi membutuhkan kesabaran untuk meraup keuntungan dari jalan tol ini. Jadi menurut saya lebih baik pemerintah lebih mempertimbangkan untuk mempertahankan adanya jalan tol ini. Mungkin hanya itu pendapat saya tentang mengenai jalan tol. Mungkin ada salah patah kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.